Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu anak-anak semua. Oke, untuk kali ini kita masuk di bab kelima ya, yaitu barisan dan deret ya. Maka yang perlu kamu perhatikan, apakah yang dinamakan barisan itu dan apakah yang dinamakan deret itu seperti apa. Oke, secara umum barisan itu adalah kita bisa menyusun yaitu suku-suku. Ini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga sampai dengan suku ke N ya. Ini adalah disebut sebagai barisan. Sedangkan kalau deret itu adalah suku-suku tadi itu dijumlahkan, U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 sampai ditambah dengan UN. Nah, jadi kalau barisan itu adalah tandanya dengan tanda koma-koma ini ya, ini barisan. Tapi kalau barisan ini dijumlahkan disebut sebagai deret. Itu antara barisan dan deret. Nah, di mana U1 ini sebagai suku awal. Nah, atau juga disebut sebagai A ya. Jadi U1 ini atau suku pertama ini disebut sebagai suku awal atau A. Sedangkan kalau UN itu disebut sebagai suku terakhir ya, suku terakhir. Nah, ini pengertian secara umum dari barisan dan deret. Contohnya misalkan, contohnya suku, misalkan suku pertamanya 2, suku keduanya adalah 4, suku ketiganya adalah 6, dan seterusnya. Misalkan suku terakhirnya sampai 100 ya. Maka 2 ini sebagai suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, ini suku terakhirnya. Sehingga kalau ditanyakan berapa nih A-nya berarti 2, berapa ini UN-nya berarti 100 ya. Maka kalau bentuk ini itu dijumlahkan, maka menulisnya akan menjadi 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6 sampai ditambah dengan 100. Ini disebut sebagai jumlah ya. Nah, jumlah ini biasanya dinotasikan dengan SN. Kalau nanti ini adalah dinotasikan dengan UN ya, UN. Oke ya. Ini secara umumnya seperti itu. Oke, kita masuk ke soal-soalnya. Baik anak-anak, jadi barisan dan deret nanti dibagi dua ya. Ada barisan dan deret aritmatika dan ada juga nanti barisan dan deret geometri. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu barisan dan deret aritmatika. Maka untuk itu kita pahami dulu rumusnya dari barisan aritmatika. Tadi sudah saya katakan bahwa barisan itu adalah U1, U2, U3 ya, sampai dengan UN. Maka nanti kita bisa mencari suku keberapa saja. Tapi syaratnya yang perlu kamu ketahui bahwa barisan aritmatika itu memiliki beda yang sama. Beda itu berarti suku kedua dikurangi dengan suku pertama itu sama dengan juga suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya. Sehingga B ini disebut sebagai beda ya. Beda. Nah, UN-nya tadi sebagai suku terakhir, U1-nya disebut sebagai A ya. Maka nanti untuk rumus mencari suku ke N itu adalah UN sama dengan A plus N-1 B ini. Nah, ini adalah rumus untuk mencari suku ke N. Suku ke N itu suku berapa saja nanti ya. Nah, sehingga syaratnya apa? Syaratnya untuk mencari menggunakan rumus ini adalah apabila barisannya itu adalah memiliki beda yang sama. Jadi beda itu selisih ya. U2 dikurangi U1 itu sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi dan seterusnya ya. Jadi rumusnya ini. Oke, itu kalau barisan. Nah, kalau deret itu berarti jumlah. Kalau deret berarti jumlah. Artinya apa? Artinya bahwa suku-suku di barisan ini tadi kalau dijumlahkan U1 ditambah dengan U2
ditambah dengan U3 sampai ditambah dengan UN ya. Maka rumusnya jumlah itu adalah SN ya, yaitu N per 2 A plus UN ya. N per 2, N ini banyaknya suku ya, A ini suku pertama, UN suku terakhir. Atau ada rumus juga sama ini ya, SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N-1B. Jadi rumus ini dan rumus ini sama ya, nanti penggunaannya tergantung soalnya ya. Kalau rumus ini dengan rumus ini ya itu sama. Oke ya, ini adalah rumus di barisan dan deret aritmatika. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Baik, sekarang contoh soal yang nomor 1. Diketahui baris aritmatika 3, 7, 11, 15. Carilah rumus suku ke N dan suku ke 10-nya. Ya, yang pertama kita disuruh mencari dulu rumus suku ke N-nya. Maka dari soal ini A-nya berapa? A-nya adalah 3 ya. Karena ini barisan aritmatika, maka harus cari bedanya. Tadi beda rumusnya apa? Yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. Maka 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Oke, sekarang disuruh mencari rumus suku ke N-nya. Maka rumus suku ke N-nya tadi rumusnya apa? UN sama dengan A plus N-1B, gini kan ya. Maka kamu tinggal masukkan saja rumus suku ke N-nya, berarti UN sama dengan A-nya adalah 3. N-nya kan belum diketahui, N-1B nya berapa? B nya adalah 4. Maka ini sama dengan 3 plus 4 kali N, 4N, 4 kali min 1 min 4. Maka rumusnya adalah 4N min 4 dengan 3 min 1. Maka rumus ke N nya adalah ini ya. Oke, sekarang kita mencari yang kedua adalah apa? Suku ke 10, berarti disuruh mencari U10 ya, dan suku ke 10 berarti U10. Nah, maka untuk mencari U10 ini syaratnya kan harus dicari A dan B nya lah. A dan B nya sudah ketemu, maka kamu tinggal masukkan rumusnya secara umum kan UN sama dengan A plus N-1B ya. Maka U10 berarti ini apa? U10 artinya berapa ini? Suku ke 10. A nya adalah 3. N nya berapa? N nya ya 10 ini ya, N nya adalah 10 ini, berarti ini 10 dikurangi 1. B nya berapa? B nya adalah 4. Maka ini 3 ditambah dengan 9 kali 4, berarti 3 ditambah dengan 36. Ini sama dengan 39. Oke, sehingga soal ini kan ada selisihnya berapa? 4 ya. Nah, ini kalau kamu tulis panjang sampai 10 suku, maka akan ketemu 39. Kamu tambah 4, tambah 4, tambah 4 dan seterusnya begitu ya. Nanti silakan kamu buktikan. Oke, ini soal yang pertama. Kita masuk di soal yang kedua ya. Soal yang kedua tetap masih barisan aritmatika ya. Diketahui barisan aritmatika suku kelimanya 35 dan suku ke-9-nya 43. Carilah suku ke-21 ya. Maka yang perlu dijawab adalah, karena kita mencari suku ke-21 berarti kan harus dicari apa? Dicari A dan B nya dulu. Nah, maka karena diketahui U5 ini kalau kita masukkan ke rumus secara umum berarti kan sama dengan apa nak? A plus N nya berarti 5 kan ya, 5 dikurangi 1 B sama dengan berapa? Sama dengan 35 ya. Maka ini sama dengan A plus 4B sama dengan 35. Oke, ini yang U5. Sekarang yang U9 berarti A plus 9 kurangi 1 B sama dengan berapa? Sama dengan 43 ya. Berarti ini A plus
8B sama dengan 43. Nah, maka sekarang karena disuruh mencari A dan B nya, maka dari kedua ini harus kamu cari, yaitu dengan menggunakan eliminasi ya. Nah, kita tulis lagi di sini, A ditambah 8B sama dengan 43. Ini adalah A ditambah dengan 4B sama dengan 35. Kita eliminasi ya. A dikurangi A kan 0, 8B dikurangi 4B adalah 4B, 43 dikurangi 35 adalah 8 ya. Berarti 4B sama dengan 8, berarti B nya sama dengan 8 dibagi dengan 4 sama dengan 2. Oke, sekarang B nya sudah ketemu 2, kamu tinggal sekarang mencari A nya ya. Dimasukkan aja di sini salah satu, boleh yang atas boleh yang bawah, sama saja ya. Maka ini kita masukkan A plus 4 kali B, B nya adalah 2, ini 35 ya. Maka ini A sama dengan 35 dikurangi 8 ya. Nah, 35 dikurangi 8 berarti sama dengan A nya berapa? A nya berarti 27 ya, 27. Dah, A nya sudah ketemu 27, B nya ketemu 2. Sekarang pertanyaannya kan soalnya ini disuruh mencari suku ke-21, berarti apa? U21 ya. Maka dimasukkan A plus 21 dikurangi 1B ya. A nya tadi sudah ketemu 27 ya. Terus plus 21 dikurangi 1 20, B nya adalah 2 ya. Berarti sama dengan 27 ditambah dengan 20 kali 2 40, maka hasilnya adalah 67. Maka suku ke-21 nya adalah 67. Contoh yang ketiga, carilah suku ke-15 dari barisan aritmatika 14 11 8 ya. Maka dicari dulu A nya. A nya berapa berarti? A nya adalah 14 ya. Terus B nya berapa? B nya berarti kan suku kedua dikurangi suku pertama, 11 dikurangi 14 sama dengan berapa? Min 3 ya. Terus E nya berapa? E nya adalah suku ke-15, berarti E nya adalah 15 ya. Kamu tinggal masukkan saja ke rumusnya. Rumus umumnya apa? UN sama dengan A plus N-1 B. UN berarti U15, A nya adalah 14, E nya adalah 15 dikurangi 1, B nya adalah min 3 itu ya. Nah, maka sekarang ini sama dengan 14 ditambah dengan 15 dikurangi 1 14 min 3 ya. Berarti 14 ditambah dengan 14 kali min 3 ya, berarti adalah min 42 ya. Maka 14 dikurangi min 42, maka kamu tinggal bisa mencari itu berapa? 28 ya, 28 apa? Min. Nah, sehingga kalau misalkan ini kamu tulis ya, ini kan U1 U2 U3 U4 nya kan berarti 4. Kalau kamu tulis secara manual biasa tanpa menggunakan rumus, maka nanti di suku ke-15 nya akan ketemu min 28. Silakan kalau nggak percaya dicoba. Kita masuk di soal yang nomor 4. Carilah jumlah 10 suku pertama ya, jumlah ini ya. Jadi sekarang disuruh mencari jumlah. Carilah jumlah 10 suku pertama dari 4, 7, 10 dan seterusnya ya. Maka masih ingat tadi rumusnya jumlah kan ya. Maka ini ditentukan dulu, A nya berapa? A nya adalah 4, B nya berapa? 7 dikurangi 4 berarti sama dengan 3, N nya berapa? N nya 10. Rumusnya tadi apa?
Sn sama dengan N per 2 ya, 2A plus N-1 B. Tadi saya katakan bahwa untuk menggunakan rumusnya itu kan tergantung. Nah, ini kan ada dua rumusnya. Ada rumus yang A plus UN, ada rumus yang 2A N-1 B. Maka nanti penggunaannya sesuai dengan soalnya ya, walaupun intinya rumus ini sama. Nah, maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu N per 2 2A plus N-1 B. Maka kamu tinggal masukkan saja sekarang S10 dibagi dengan 2 2A, A nya adalah 4 plus N nya adalah 10 dikurangi 1, B nya adalah 3, ini kan ya. Nah, 10 dibagi 2 5, ini adalah 8, 10 dikurangi 1 9, 9 kali 7 27 ya kan, makin sama dengan 5, 8 ditambah 27 35 ya. Sekarang tinggal kamu jumlahkan saja, 35 kali 5, ini 5, ini 2, 15, 17, berarti ini sama dengan 175. Artinya bahwa 10 suku pertama 4, 7, 10, 13 sampai 10 suku itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah ketemu 175. Sekarang soal yang nomor 5. Carilah jumlah barisan aritmatika di bawah 100 yang habis dibagi 4. Nah, maka kan caranya untuk mencari itu kan harus dicari A nya dulu berapa, B nya berapa, N nya berapa gitu kan ya. Nah, maka ini harus kamu tulis dulu ya, dibuat dulu dalam bentuk barisan bilangan ya. Maka barisan bilangannya bentuknya apa? Carilah jumlah barisan aritmatika yang habis dibagi 4. Berarti mulai dari angka berapa? 4 ya, ditambah dengan 8 ya kan. 4 kan habis dibagi 4, 8 juga habis, terus berapa lagi? 12 ya. Sampai berapa? Sampai di bawahnya angka 100. Berarti berapa? 96. Nah, maka ini caranya adalah kamu harus mencari dulu A nya berapa, B nya berapa, N nya berapa. Nah, di sini kan A nya sudah ketemu 4, B nya ketemu berapa? 8 dikurangi 4 berarti 4. Kamu sekarang mencari N nya dulu. Nah, mencari N nya karena di sini diketahui 96 tadi kan, berarti apa nih? UN ya kan, UN sama dengan rumusnya A plus N-1 B ya kan. Ini suku pertama, ini suku terakhir ya. Berarti karena kita harus mencari N nya dulu, diketahui suku terakhirnya adalah 96, A nya adalah 4, N nya yang kita cari ini nanti 1, B nya berapa? B nya adalah 4 ya. Maka di sini 96 sama dengan 4 ditambah 4 kali N, 4N, ini min 4, ini bisa dicoret ya. Maka N sama dengan yaitu 96 dibagi dengan 4 ya. Maka kamu tinggal bisa mencari 96 dibagi 4 itu berapa. Nah, ketemunya adalah 24. Oke, kalau sudah ketemu, kamu tinggal memasukkan ke dalam rumus jumlah. Nah, rumus jumlahnya kita pakai yang mana? Kita pakai yang Sn sama dengan N per 2 A plus UN ya. Tadi kan ada dua rumus ini tadi ya. Maka kita pakai yang ini, bukan pakai yang bawah, karena di sini ada A ada UN nya. Di soalnya ini UN nya ketemu 96 ya kan. Nah, maka Sn N nya ketemu 24, berarti S24, ini 24 dibagi 2, A nya adalah 4, UN nya 96. Nah gini kan ya, berarti ini 12, 4 ditambah 96 100, maka hasilnya adalah 1200. Oke ya. Baik anak-anak, kita masuk di soal yang terakhir.
Soal terakhir adalah soal cerita ini. Seorang karyawan pada tahun pertama gajinya 600.000 per bulan. Tiap tahun gajinya selalu bertambah 100.000 per bulan. Berapakah besar gajinya pada tahun ke-10? Ya. Berapakah besar gajinya pada tahun ke-10? Ya. Maka ini kamu disuruh mencari U-nya, U10-nya. Maka ini harus kamu terjemahkan dulu di dalam bentuk barisan, ya. Maka untuk tahun pertama itu kan gajinya 600.000, ya. Tahun kedua berarti naik 100.000 lagi kan, ya, berarti 700.000. Tahun ketiga berarti berapa? 800.000 dan seterusnya, ya. Maka di sini diketahui bahwa A-nya 600.000, ya. B-nya berarti kan 700.000 dikurangi 600.000, maka sama dengan 100.000, ya. Berapakah besarnya gaji pada tahun ke-10? Maka N-nya adalah 10. Pertanyaannya berarti U10. A plus N-1 B. A-nya adalah 600.000 plus N-nya adalah 10 dikurangi 1, B-nya adalah 100.000. Maka sini 600.000 ditambah dengan 10 dikurangi 1, 9 dikalikan 100.000, ya. Berarti 600.000 ditambah 900.000, ya. Maka sama dengan berapa? 1.500.000, ya. Artinya bahwa gajinya seorang karyawan tadi nanti di tahun ke-10 itu sudah menjadi setiap bulannya 1.500.000. Ini setiap bulan. Ini tapi berlakunya di tahun yang ke-10. Oke, dilanjutkan nanti dengan mengerjakan soal-soal latihan, ya.